Saya pernah baca sebuah eh, seperti apa quotes gitu ya, dibilang begini, tindakan memulai sebuah hari akan menentukan hasil akhir seperti apa. Jadi itu ditentukan oleh tindakan awal. Jadi bagaimana kelanjutannya itu ditentukan dari tindakan awal. Dan saya akan mulai dengan kalimat ini, yaitu ketika kita melibatkan Tuhan di awal hari seperti mujizat pagi ya di pagi ini, maka kita sedang menyelaraskan pikiran kita dengan agendanya Tuhan. Kita sedang dibawa untuk melihat hidup ini dengan perspektif surga atau perspektif Tuhan. Amin ya. Oke, kita lanjut. Nanti baru ada uh, penjelasannya dari kalimat tadi. Nah, beberapa peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, sharing saya pagi ini kan kuasa doa pagi, ya, kuasa doa di pagi hari maksudnya gitu. Peristiwa yang dicatat di Alkitab yang terjadi di pagi hari itu ada dalam Kejadian 19 ayat 15. Ini beberapa saja yang saya ambil ya. Ketika kejadiannya itu Allah menyelamatkan Lot dari bencana yang akan ditimpakan terhadap Sodom dan Gomora. Jadi malaikat Tuhan itu dia datang di waktu pagi ya. Bacaannya tuh coba kita lihat. Saya nggak kelihatan ya, jauh itu. Oke. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu. Jadi ini masa pagi hari terjadi penyelamatan. Ya. Ada juga di dalam Kejadian 20 ayat 8. Ketika malamnya Tuhan mendatangi Raja Gerar, dalam hal ini Abimelek, ketika dia mengambil Sarah, berniat untuk mengambil Sarah untuk menjadi istri. Lalu pagi-paginya, keesokan paginya, apa yang terjadi? Abimelek memanggil semua hamba dan memberitahukan seluruh peristiwa. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Terjadi ketakutan. Ya. Kemudian ada juga di dalam Kejadian 21 ayat 14. Ketika Abraham mengusir, atau dengan kata lain bukan mengusir sih ya, di situ dikatakan Abraham keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar. Jadi terjadi pengusiran. Coba bayangkan kalau kita dalam posisi Hagar, ya. Bukan ceritanya kita jadi Hagar, tapi maksudnya dalam posisi kita mengalami yang seperti itu. Kemudian beberapa kejadian di dalam Keluaran ketika Tuhan itu menyuruh Musa untuk mendatangi Firaun, dan itu terjadi di pagi hari ya. Contohnya ada, karena ada beberapa, sebut saja dalam Keluaran 7 ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai Nil, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan ini keterusannya adalah terjadi apa ya bilangnya, musibah atau bela ya. Ya. Kemudian ada juga di dalam Keluaran 8 ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu itu ia keluar, dan singkat itu juga terjadi kalau nggak salah lalat pikat ya. Terjadi bela, kalau kita bilang apa ya itu gitu. Nah, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa menimpa kita di hari ini contohnya. Betul ya? Karena itu lihatlah seperti Raja Daud. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, Mazmur 5 ayat 3, dan ini kita akan baca. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya. Apalagi kejadian yang terjadi di pagi hari.
Pengkhotbah mengatakan bahwa pengkhotbah 1, tunggu sebentar. Kok hilang? Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Kita harus rajin, kita harus melakukan bagian kita harus bangun pagi-pagi untuk juga bekerja. Ya. Ada banyak cerita pagi-pagi, ya, kejadian-kejadian yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam Yesaya 26 ayat 9, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Ya, bagian kita mencari Tuhan pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Atau di dalam Ratapan 3 ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, ya, Yohanes 8 ayat 2, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Jadi ini warna-warna yang bisa terjadi dan itu sering juga kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Ada hal-hal yang misalnya malam kita melakukan sesuatu, maka pagi kita akan mendapatkan apa. Gitu. Kalau yang baik, maka kita akan terima yang baik. Akan ada peringatan-peringatan, akan ada ketakutan-ketakutan, akan ada penyelamatan-penyelamatan. Karena itu, kita tidak pernah tahu. Kita tidak bisa memprediksi apapun. Dan orang yang paling tahu apa yang menjadi akhir perjalanan hidup kita atau apa yang akan terjadi di sepanjang hari kita itu adalah Tuhan. Saya punya kesaksian beberapa hari yang lalu. Hari itu hari memang libur kantor. Dan saya selalu punya suatu rasa yang sangat exciting banget. Gua akan libur gitu ya. Jadi itu membuat saya pokoknya saya mau melakukan apa yang saya mau. Ya. Dan hari itu saya main-main saja di kamar, tidak kemana-mana ya. Mau ngapain, mau bikin facial, mau apa, pokoknya saya tidak ada hal-hal yang saya lakukan. Lalu tiba-tiba mulai muncul sebuah pikiran yang memang saya lagi punya, istilahnya ada masalah gitu, persoalan lah kehidupan. Biasanya itu lewat saja. Artinya saya bukan tipe pemikir yang akan langsung stres atau apa gitu. Tapi hari itu, karena saya tidak saya doa, saya hafal ayat karena itu biasa saya tengah malam, pagi saya biasanya hafal. Tapi karena saya kosong pikiranku, maksudnya saya tidak sedang dalam posisi yang gimana gitu. Lalu tiba-tiba mulai muncul gini, itu gimana masalah itu ya? Wah, kayaknya itu. Dan itu ternyata dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Dia bertambah, 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 sampai pada titik ini, waduh, ini masalah ini. Saya nggak bisa menyelesaikannya. Dan saya mulai tertekan. Saya tertekan. Pada saat itu saya ingat Tuhan. Saya sempat putar khotbah. Ya. Tapi saya tetap jadi gini. Iya sih, saya percaya Tuhan akan menolong. Saya percaya. Iya, janjinya ya dan amin. Yes, yes. Tapi hati gini, gimana? Perasaan ini nggak selesai-selesai dan ini akan terus sepanjang hidupku gitu ya. Jadi itu semakin kuat, semakin kuat. Dan akhirnya saudara, saya berdoa. Saya menangis. Tapi saya tidak menangis dengan benar gitu. Jadi saya gini, oh, iya Tuhan, Engkau pasti tolong. Terus gini, tolongnya gimana? Gitu. Iya, aku percaya firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya, ya, ya. Tapi hatiku gini, mana? Mana? Berapa lama? Berapa lama? Gimana caranya? Wow, ya.
Dan setelah peristiwa ini terjadi, Tuhan tahu kekuatan saya, Tuhan kirim ya, waktu itu Ibu Pola yang telepon saya, dan Ibu Pola juga ajak ada saudara saya sepupu, dan akhirnya mereka ngomong, dan akhirnya mulai perlahan kekuatan itu datang. Jadi begini, kita semua tidak bisa memastikan kita akan selalu kuat. Setuju ya? Kita semua, mau itu hamba Tuhan, ya, bahkan Tuhan Yesus, ketika dia menghadapi, dia akan masuk di dalam rencana besar, yaitu salib. Dia juga ada di dalam titik yang dia butuh murid-murid untuk temenin dia, walaupun akhirnya mereka malah tidur, ya. Dan siapapun orangnya, ya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba apa yang Ayub alami itu dialami kita. Siapa yang masih bisa berdiri? Orang-orang yang tetap punya percaya dan kekuatan, pengharapan dan iman kepada Tuhan. Betul ya? Atau tiba-tiba mengalami, udah nggak usah sampai full kayak Ayub. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita butuhkan, orang-orang penting dalam hidup kita. Itu bisa terjadi kapan saja, itu bisa terjadi untuk siapa saja. Saya ingat, saya sempat ngomong begini waktu dalam masa saya punya tertekan itu. Saya percaya Tuhan, Engkau tidak akan memberikan lebih dari apa yang saya bisa tanggung. Terus saya giniin diri saya, tidak akan lebih dari bahu ini, ya. Tapi habis saya ngomong begitu, tapi kenyataannya gimana ini? Ya, tapi saya mulai ngerti bahwa ya udah, batasnya itu ketika saya ditelepon. Dan perlahan-lahan mulai tenang, mulai lebih besar Tuhannya dari masalahnya, mulai lebih besar pengharapannya, mulai lebih besar. Dan saya mau bilang bahwa itu menandakan bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Ada kekuatan yang lebih besar yang pasti bisa kita percayai, yaitu Tuhan. Tapi kita juga perlu punya teman-teman, komunitas rohani, orang-orang tua rohani, saudara-saudara rohani, yang mungkin saja Tuhan bisa kirim, Tuhan bisa pakai untuk ada di masa-masa seperti itu. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang dicatat, orang-orang yang suka berdoa. Dan kenapa saya bicara tentang pagi hari? Karena sesuai dengan kita mujizat pagi. Dan kadang-kadang kita menganggap doa pagi itu sesuatu yang asal. Ya, doa pagi itu sesuatu yang biasa saja. Tapi saya pernah menonton sebuah film, saya sudah lupa, itu udah agak lama, tapi itu masih membekas di pikiran. Kalimatnya itu sangat keren, dibilang begini. Peperanganmu, kemenanganmu atas peperanganmu di sebuah hari itu dimulai dari aktivitas awalmu di awal hari. Dan ketika kita mau memenangkan hari itu, maka kita harus mulai melibatkan Tuhan yang mampu untuk mengatasi apapun di dalam hidup kita. Setuju ya? Saya sadari banget hari itu saya tidak mulai dengan doa karena saya pikir libur. Saya putar, saya hafal ayat, saya apa, tapi saya tidak duduk, renung, biasanya seperti itu. Dan aktivitas itu harusnya menjadi istilahnya sesuatu yang sampai meresap ke dalam, ya, sampai akhirnya membuat kita kuat. Nah, karena begini, ketika kita bangun pagi, maka ada dua benih yang akan terjadi. Benih iblis untuk mulai membuat ketakutan dalam pikiran, tapi ada
benih Tuhan yang akan membuat kita kuat, diberkati, merasa sukacita, merasa ada kedamaian, ya, itu pasti dari Tuhan. Dan itulah sebabnya hal yang paling penting, yang paling utama, yang tidak bisa juga kita, selain semua ya, selain semua hari, semua waktu, itu waktu terbaik. Tapi waktu pagi kita bisa lakukan sebagaimana yang sudah kita lihat orang-orang yang lakukan itu dan mereka mendapatkan kemenangan. Ya, ada Raja Hizkia, coba kita lihat di dalam 2 Tawari 29 ayat 20. Ya, selain Daud yang terus saja bicara tentang jiwaku merindukan Tuhan, ya, dia orang yang selalu menyukai hukum-hukum Tuhan, ya. Nah, coba lihat di dalam 2 Tawarik, maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Ada Musa di dalam Keluaran 8:20, di dalam Keluaran 9:13, atau di dalam Keluaran 24 ayat 14. Coba lihat, ya. Ada Musa. Ini orang-orang yang memang mereka melibatkan Tuhan, bahkan dari pagi-pagi. Dan Musa menuliskan semua firman itu. Pagi-pagi sekali ia bangun dan mendirikan sebuah mezbah di kaki gunung itu, serta 12 tiang menurut kedua belah suku. Ya. Dan ada Keluaran 34 ayat 4, dikatakan, Musa memotong 2 loh batu seperti yang pertama dia bangun pagi-pagi sekali. Jadi dia melakukan semuanya di pagi-pagi. Ada Yosua juga, ya. Ada Gideon juga di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 38. Atau, dan memang demikian adanya ketika dia bangun pagi-pagi, dia meremas bulu domba. Dia melakukan hal-hal yang disuruh oleh Tuhan. Ya, hal-hal yang akhirnya membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Raja Daud, kemudian ada Ayub, ya, bagaimana dia membiasakan untuk bangun pagi-pagi, Ayub 1 ayat 5, lalu ketika itu dia selalu menguduskan atau mempersembahkan korban bakaran supaya dia takut adakah anak-anaknya yang berbuat dosa, ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban. Ini dilakukannya, ya. Kemudian ada juga siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bangun pagi-pagi, Tuhan Yesus selalu berdoa, ya. Begitu juga dengan semua rasul-rasul. Mereka punya waktu-waktu doa untuk datang kepada Tuhan. Nah, ternyata kalau kita pelajari, memang ada di dalam untuk bicara tentang pagi hari ini, secara Yahudi itu mereka memang ada waktu-waktunya. Nah, termasuk di waktu pagi ini, ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur 5. Mari kita baca sama-sama. Mulai ayat pertamanya. Bisa tolong multimedia. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Kemudian, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Kemudian, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kalau kita baca seterusnya, itu Daud sedang bicara tentang orang fasik, ya. Coba lihat di ayat berikutnya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, dan seterusnya dan seterusnya. Dia sedang membuat perbandingan bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang bergantung kepadanya. Mengapa kita harus berdoa pada pagi hari? Yang pertama, karena Tuhan Yesus yang juga melakukannya. Kita akan menuruti Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti teladannya, apa yang dia kerjakannya. Makanya
kayak seperti baptisan. Seperti apa Tuhan Yesus dibaptis? Kenapa kita harus rubah caranya? Kita harus ikut seperti itu. Gaya hidup Kristus. Amin ya. Bukankah itu kita disuruh seperti itu. Markus 1 ayat 35 dikatakan, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini gaya hidupnya Tuhan Yesus. Dia selalu melibatkan Bapaknya, ya. Padahal dia juga punya kekuatan, dia juga punya kemampuan. Tapi dia sedang mau mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan kita ketika kita bersatu dengan Bapa akan sanggup menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Amin. Ketika kita melibatkan Bapa di dalam apapun yang kita kerjakan, itu menjadi poin kedua. Kita perlu Tuhan, kita melibatkan Tuhan, ya. Mazmur 5 ayat 3 tadi dikatakan apa? Mazmur 5 ayat 3 tadi dibilang, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu aku mengatur persembahan dan aku menunggu-nunggu, ya. Kemudian Mazmur 130 ayat 6 dikatakan, Mazmur, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, sampai 2 kali. Kita perlu mengharapkan Tuhan, kita perlu Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-147. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Kita perlu Tuhan. Kemudian satu lagi, Mazmur 130 ayat 6. Dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih. Itu tadi ya, sudah ya. Dan kemudian Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita perlu untuk melibatkan Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita punya kepastian Tuhan mendengar doa kita. Mazmur 5 ayat 4 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang, Mazmur 5 ayat 4. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan, di atasnya. Yang dalam kurungnya 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Tuhan mendengar. Pada waktu pagi aku mengatur. Jadi Tuhan mendengar. Tuhan senang menjawab doa kita. Ayub 7 ayat 17 ayat 18. Siapakah manusia? Ayub 7 ya, dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Selanjutnya, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi kita punya kepastian ketika kita berdoa. Bahkan dikatakan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan pakai dengan luar biasa, ya, Abraham, Musa, Hizkia, ya, bahkan Tuhan Yesus, bahkan Ayub, ketika akhir dari kisah bagaimana proses kehidupan yang luar biasa, toh berakhir dengan happy ending, ya. Kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, maka sudah harusnya kita mengerti betapa pentingnya kita memulai hari ini dengan melibatkan Tuhan. Ada amin? Dan jangan pernah khawatir akan apapun juga. Itu bisa kita kerjakan ketika kita melibatkan Tuhan. Karena misalnya kita lihat kita lagi berkekurangan. Kita lihat kenyataannya nggak seperti itu. Tapi Tuhan suruh jangan khawatir. Penyakitku ini belum sembuh. Sakitku ini nggak main-main. Dokter bicara macam-macam. Tapi firman bilang kekuatan kita ada di Tuhan. Harapan kita ada di Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Nah, hal-hal itu bagaimana bisa kalau kita tidak menjadikan Tuhan itu hidup bersama-sama dengan kita. Saya kemarin kisah itu
bukan kisah pertama dalam hidup saya, tapi itu yang paling terbaru ya. Jadi saya share. Artinya bahwa mata saya sudah menyaksikan seringkali banyak hal-hal ya terjadi masalah-masalah dalam kehidupan, tapi Tuhan meluputkan. Dan selalu ada cerita Tuhan ketika Tuhan terlibat jalannya seperti apa. Jadi saya tuh baru beberapa waktu sebelum kejadian itu saya sedang menasehati teman-temanku, lagi bukan menasehati, lagi sharing ya. Saya lagi bilang gini, ternyata kalau kita tuh ada masalah, kita itu yang pertama kita cari dulu tahu kenapa masalah ini terjadi. Ini saya lagi masalah ini terjadi kenapa? Oh iya, saya yang salah, saya yang berdosa. Ayo minta ampun. Tapi ini enggak ada dengan hubungannya dengan kesalahan. Oh oke. Berarti Tuhan punya maksud. Saya teranginnya tuh indah sekali, saudara, Bapak, Ibu. Tapi ketika itu sesuatu itu terjadi tiba-tiba, makanya saya bilang begini. Kita perlu untuk memulai hari kita dengan doa pagi. Dengan menyerahkan hidup kita. Selain itu bentuk dari kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kita boleh bangun di pagi hari ini. Coba renungkan bagaimana prosesnya. Tiba-tiba saya bisa buka mata, saya bisa langsung bangun, turun dari tempat. Ada banyak orang yang sudah tidak bisa buka mata, ada banyak orang yang sudah tidak bisa bergerak untuk melakukan sebuah aktivitas itu mungkin dia butuh tenaga yang luar biasa akibat dari sakit, akibat dari apa. Nah, kita bisa langsung lompat, kita bisa langsung mandi, kita bisa langsung. Itu semua adalah bentuk dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin Bapak Ibu. Saya hari-hari ini tuh saya lagi di bawah tuh yang kayak gini. Memang tidak ada yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Kalau kita mau coba-coba, khususnya ya, kalau kita sudah mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Serius, ya. Termasuk apa yang sedang hari-hari ini kita alami ya. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang bisa menimpa kita Bapak Ibu. Situasi sekarang. Ya, jangan main-main. Pernah ada sebuah ilustrasi begini. Waktu anak-anak kita mau ke sekolah, kita mau ulangan matematika. Kita belajar matematika, karena besok kita akan ulangan matematika. Tapi begitu tiba di sekolah, gurunya ngomong gini, hari ini kita akan ulangan biologi. Pasti semua akan protes. Loh, kemarin kan ibu bilang matematika atau bapak bilang matematika. Kenapa sekarang jadi biologi? Ya, pasti gurunya akan diprotes. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ada yang tahu kalau hari ini dia akan mengalami sesuatu? Dia akan diuji tentang apa? Keuangan? Dia akan diuji tentang sakit? Dia akan diuji tentang damai hati? Orang membenci, orang memfitnah, orang mengata-ngatai, orang menyindir. Dia akan diuji tentang apa? Bagian hidup mana? Setuju ya Bapak Ibu? Karena kita nggak tahu, maka mari kita berdoa, mari kita serahkan hidup kita, mari menguatkan kita punya kekuatan kita kepada Tuhan, karena kita nggak bisa sendiri. Kita pasti lemah, kita pasti akan gagal. Tapi ketika kita kuatkan kita punya hubungan kita dengan Tuhan, kita lebih lagi, maka saya percaya itulah yang akan menjadi seperti apa ya? Seperti modal, seperti bantuan, seperti kekuatan ekstra yang Tuhan akan berikan. Mungkin saja kita nggak pernah sangka masalah itu begitu besarnya, tapi tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Amin. Karena itu saya akan akhiri dengan kata-kata yang tadi, ya. Ketika kita berdoa di pagi hari, memulai hari dengan doa, maka kita akan bisa melihat hidup kita dengan perspektif Tuhan. Ada masalah, Tuhan maunya apa? Ada apapun keadaan, maka kita akan melihat dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan melihat? Tuhan melihat kita dengan satu. Tuhan punya kasih. Kalau Allah itu kasih, dia tidak akan menghancurkan kita dengan masalah. Amin. Kalau Allah itu kasih, dia pasti akan terus menolong. Dalam Yakobus dibilang, bahkan dia akan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan. Tidak akan lebih dari kekuatan karena dia adalah Allah yang setia. Kita akan melihat dengan perspektif Tuhan. Apalagi perspektif Tuhan. Tuhan ingin membuat kita lebih lagi
cantik mendandani kita. Bagaimana cara mendandaninya? Dengan membiarkan kita untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, dengan membuat kita semakin bertahan, otot-otot rohani kita semakin kuat. Supaya apa? Supaya kita layak. Karena tidak mungkin kita akan jadi anak-anak biasa untuk menikah dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang anak-anak yang masih baper-baperan, yang masih tersinggung-tersinggungan, yang masih malas, yang masih suka-sukaan hati, mau apa, untuk bisa masuk dengan standarnya surga. Bagaimana dengan perspektif Allah? Bahwa Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari mulai harimu dengan doa. Lakukan langkah yang benar dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka sepanjang hari ini engkau pasti mampu untuk mengatasi segala macam bentuk tantangan yang bisa datang dalam hidupmu. Dan engkau akan pasti menjadi pemenang. Karena bukan kita saja yang berperang, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan firman-Nya bilang apa? Bahwa engkau lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati, yang diberkati Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu pernahkah merasa seperti pagi harimu tanpa kehidupan dan tujuan? Ada yang berkata, saya nggak mau bangun pagi lagi. Ada yang berkata, mudah-mudahan besok pagi nggak ada. Ada yang pernah merasa seperti pagi hari itu tanpa kehidupan dan tujuan? Merasa seperti semuanya berjalan menjadi terlalu cepat. Mari saya beritahukan kepada saudara, seperti apa yang tadi di-share oleh Pastor Yoma, bahwa Bapak Ibu harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya. Belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak akan bisa mulai satu hari. Bapak Ibu harus latih selama 21 hari terus-menerus tanpa absen. Harus terbiasa, sehingga itu menjadi lifestyle gaya hidup. Bangun pagi itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa itu mudah, karena banyak orang yang tidak bisa bangun pagi. Ya. Banyak orang akibat kerja terlalu capek, akibat banyak hal yang dipikirkan, tidur terlalu malam, banyak orang sulit bangun pagi. Dan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya bangun pagi-pagi. Pagi-pagi itu di sini itu jam 4 subuh. Tidak semua orang bangun jam 4 subuh. Ya. Saya tadi bangun jam 4.20. Karena di Jakarta, ya, kalau semakin ke timur bangun mungkin jam 5 atau jam 6. Ya, jam sini jam 5, 6, yang timurnya mulai jam 7. Itu berarti kita harus belajar bangun pagi 21 hari. Kita harus tanpa absen satu hari pun, dan 90 hari ke depan, tanpa absen satu hari pun itu menjadi gaya hidup. Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, Alkitab katakan Yesus bangun pagi-pagi, mengajak murid-muridnya. Ada dia 2 semalaman, ketiga muridnya ketiduran. Dia bangun pagi-pagi, ada dia berdoa sendirian. Tapi Tuhan mau kita memulai hari harusnya dengan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita nanti lihat tadi dikatakan Mazmur pasal 3 itu, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Kita datang mengatur persembahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu yang mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus juga memberikan contoh bahwa awal pelayanannya itu, setiap hari dia harus mulai dengan doa pagi. Ya. Kami setiap pagi bangun, ya, pagi untuk doa pagi. Belum tentu semua orang bisa lakukan itu, tapi kami maksa diri kami untuk tiap pagi, bukan karena saya hamba Tuhan, bukan karena istri saya hamba Tuhan, tapi kami latih. Ya, setiap pagi kami bangun, ada kalanya waktu pagi, anak-anak dalam rumah, asisten-asisten keluarga kami, beberapa kami lihat terjadi kelepasan dalam rumah, terjadi kelepasan di waktu pagi, mereka dibaptis Roh Kudus waktu pagi. Kenapa? Karena kami memulai hari dengan menyembah Tuhan. Karena doa pagi itu juga bisa bicara tentang inspirasi, ya, sebuah inspirasi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita punya banyak masalah, kita punya banyak persoalan,
Tapi ketika Bapak Ibu datang berdoa lebih dulu, itu jadi inspirasi, jadi kekuatan, ya, jadi guidance, jadi arahan bagi kita. Doa pagi itu juga bisa jadi momen dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani setiap langkah kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, kalau kita lihat di sana Rasul Paulus menggambarkan mereka yang satu adalah prajurit. Dikatakan bahwa tipikal ciri orang Kristen itu ada 3. Pertama petani, kemudian yang kedua adalah dia adalah olahragawan, dan yang ketiga adalah prajurit. Kalau prajurit itu harus bangun pagi-pagi, kalau dilatih harus bangun pagi-pagi, harus berbaris pagi-pagi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi doa pagi itu adalah momen untuk kita dapat kekuatan dari Tuhan. Ya. Bangun pagi dan Bapak Ibu coba latih berdoa 15 menit, 20 menit, 30 menit. Anda rasa hari itu Anda kuat untuk menghadapi segala tantangan. Ada masalah, iya. Ada persoalan, iya. Ya. Jangan berdoa minta Tuhan singkirkan persoalan, tidak. Berdoa minta Anda punya bahu yang kuat supaya Anda bisa menang di atas setiap persoalan itu. Kita nggak jadi orang Kristen yang cengeng, kita nggak jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan, tapi kita mau jadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa menghandle setiap masalah kehidupan. Karena masalah tidak akan melampaui kekuatan kita. Kecuali kalau itu kesalahan kita. Kalau itu dosa yang kita lakukan, itu minta ampun dari Tuhan. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, pasti keadaan kita akan lebih baik dari hari ini. Besok akan lebih baik dari hari ini. Minggu depan akan lebih baik dari minggu ini. Amin. Yang berikut itu adalah ketika Bapak Ibu datang doa itu kita memiliki arahan yang jelas dari Tuhan. Bapak Ibu yang sedang berdoa, minta jawaban, cari jawaban, minta jalan keluar, pintu terbuka, datang doa pagi. Karena kita akan diberikan arahan oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita dan akan memberitahukan kepada kita jalan mana, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi apapun. Dan berikut yang saya lihat gini, orang yang doa pagi itu, maka dia akan dioptimalkan dan termotivasi. Dia tidak mudah jadi orang yang kalah. Tahu, ada survei mengatakan bahwa di dunia ini ada 300 juta orang menderita depresi. Iya, itu survei. Ada 300 juta orang menderita depresi. Orang depresi itu apa saja langsung meledak, pikirannya tidak selaras dengan perkataannya tidak selaras dengan pikirannya. Kalau Bapak Ibu mau dipulihkan, maka nggak ada cara lain. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba tunjukkan kepada saya Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita harus teroptimalkan dan termotivasi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dioptimalkan, termotivasi. Lihat bahwa Tuhan janji untuk menjaga kita, Tuhan janji menyertai kita, Tuhan janji bimbing kita, Tuhan janji meneguhkan kita, dan kita akan dipegang oleh tangannya yang kuat. Berarti keadaan Bapak Ibu aman. Kenapa? Rancangannya indah. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ketika Bapak Ibu hari ini adalah masalah persoalan, baca ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Dia katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada rancangan kegagalan. Tidak ada rancangan kehancuran. Tapi rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Bapak Ibu datang di pagi-pagi cari Tuhan, maka Anda akan termotivasi, saudara dan saya akan dioptimalkan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu termotivasi, dioptimalkan oleh Tuhan, maka kita jadi kuat. Kita jadi orang yang selalu optimis dan tidak pesimis. Masalah, kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Persoalan, ujian kehidupan, kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Sehingga kita siap menghadapi setiap hari, karena kita menghadapinya dengan Tuhan.
Makanya kekuatan berkat doa pagi itu adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Mari datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya ingat ketika saya awal menikah dengan istri saya doa sendiri, istri saya doa sendiri mungkin 3 bulan. Kemudian di belakang rumah istri saya itu ada pohon mangga, ada 2 pohon mangga. Pagi-pagi itu Tuhan buka telinga saya. Biasanya ada burung pagi. Saya dengar burung itu bicara. Baca Mazmur 3, baca Mazmur 3, baca Mazmur 3. Saya bilang untuk istri saya, kamu dengar, itu burung berkicau, tapi burungnya itu ngomong. Baca Mazmur 3. Istri saya bilang, saya nggak dengar. Lalu saya lompat dari tempat tidur, turun, dan saya buka Alkitab. Saya buka Mazmur pasal yang ketiga. Itu temanya di atas itu adalah doa di waktu pagi, menghadapi musuh. Ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Waktu saya lihat temanya saja, langsung saya katakan, oh Tuhan sedang bicara kepada kita untuk mulai doa pagi. Mulai saat itu anak saya itu belum, istri saya baru hamil. Anak saya Chris itu baru 2 bulan, saudara ya. Ya, saya pegang tangan istri saya dan mulai waktu itu setiap pagi kami mulai doa pagi karena kami tahu bahwa itu adalah nyanyian pagi, tehilim menghadapi musuh. Ya. Daud memulai ketika ia lari dari Absalom dan dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, bagiku tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini dia berseru pada waktu pagi ketika adalah masalah. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela. Sela itu artinya diam sebentar, merenung. Merenung di sini bukan lari ke diri sendiri, tapi merenung tentang kebaikan Tuhan. Merenung tentang campur tangan Tuhan. Ini Daud lagi lari, bersembunyi di bukit batu yang biasanya adalah istana yang indah, tempat tidurnya nyenyak, sekarang tidur di antara gunung-gunung batu. Aku membaringkan diri lalu tidur. Dia katakan, dia tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada sebuah kesadaran bahwa sekalipun masalah datang, tapi dia tahu bahwa Tuhan menopang dia. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Ini doa Daud waktu pagi dalam menghadapi musuh. Saya percaya setiap hari kita sedang dalam menghadapi tantangan, persoalan, ujian kehidupan. Datanglah doa pagi. Sebagai bukti bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bapa di sorga, terima